Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Di video kali ini kita akan bahas tentang menahan malu karena ditagih hutang, dengan sentuhan nasihat, motivasi, dan pengingat ruhani. Jangan biarkan malu karena utang membuatmu menjauh dari Allah, justru di saat sempit itulah Allah paling dekat. Malu karena ditagih hutang adalah tanda hatimu masih hidup, masih merasa bertanggung jawab. Islam tidak mencela orang yang berutang karena kebutuhan, tapi mencela orang yang berutang lalu melalaikannya. Rasulullah bersabda, penundaan pembayaran hutang oleh orang yang mampu adalah kezaliman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika engkau malu ditagih, itu berarti hatimu masih punya rasa malu kepada Allah dan manusia. Itu nikmat. Jangan abaikan utang karena gengsi, karena di sisi Allah, menunaikan amanah lebih mulia daripada menjaga harga diri palsu. Saat engkau ditagih dan tidak mampu membayar, ucapkan jujur, bukan berbohong. Allah akan bantu kejujuranmu. Allah Maha mengetahui bahwa engkau sedang terhimpit. Maka, mintalah jalan keluar darinya. Tidak ada masalah yang terlalu berat jika disertai dengan doa, sabar, dan usaha menunaikan tanggung jawab. Utang itu bukan aib, yang aib adalah mengingkarinya dan pura-pura lupa. Malumu karena ditagih adalah peringatan dari Allah agar engkau segera memperbaiki niat dan usahamu. Jangan biarkan perasaan malu membuatmu lari dari kewajiban, justru hadapilah dengan niat tulus membayar. Allah tidak akan meninggalkan hamba yang jujur dan bersungguh-sungguh dalam melunasi utang. Barang siapa yang mengambil harta orang lain dengan niat ingin membayarnya, Allah akan membantu melunasinya. Hadis riwayat Bukhari. Rasa malu itu baik, tapi harus diiringi dengan tekad untuk memperbaiki keadaan. Jangan pendam sendiri rasa malu karena utang, bicaralah dengan baik kepada si pemberi piutang. Allah akan bantu melembutkan hatinya. Sampaikan dengan jujur kondisi yang sebenarnya. Kejujuran akan menyelamatkanmu dari kehinaan yang lebih besar. Orang yang berutang lalu berniat membayar, doanya takkan tertolak oleh langit. Malu boleh, tapi jangan sampai malu itu membuatmu berdusta. Dustamu akan menambah beban di akhirat. Setiap utang adalah amanah, dan setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Menjaga hubungan baik dengan orang yang memberi pinjaman adalah bagian dari adab Islam. Terkadang, Allah menahan rezeki agar kita bersujud lebih lama dan memohon dengan sungguh. Rasa malu adalah alarm hati, yang membimbingmu agar tidak berlarut-larut dalam kelalaian. Ingatlah, setiap rezeki datang tepat waktu sesuai ketetapan Allah. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat. Jangan menyerah hanya karena merasa terhimpit. Banyak yang diuji dengan utang, tapi jadi dekat dengan Allah karenanya. Jika engkau merasa sempit karena utang, perbanyak istighfar. Rezeki akan datang dari arah yang tak disangka. Orang yang sabar dan jujur dalam menghadapi kesempitan hutang, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Malu kepada manusia itu perlu, tapi malu kepada Allah itu jauh lebih penting. Jangan merasa hina karena hutang, selama engkau tidak berkhianat dalam niat membayarnya. Berdoalah dengan tulus, ya Allah, cukupkan aku dengan rezekimu, dan lunaskan hutangku dengan pertolonganmu. Malumu karena belum bisa membayar adalah tanda hatimu belum mati, masih ada iman yang menyala. Jangan hilangkan rasa malu itu, tapi jadikan ia bahan bakar untuk memperbaiki diri dan melunasi amanahmu. Berdoalah, ya Allah, jauhkan aku dari rasa takut kepada manusia, dan dekatkan aku dengan pertolonganmu. Terkadang rasa malu menuntun kita untuk lebih rajin berdoa dan lebih sungguh-sungguh bekerja. Malu karena utang tak seberat dosa karena lari dari kewajiban. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya, termasuk dalam hal melunasi utang. Jangan biarkan rasa malu membuatmu menghindar, karena itu akan memperburuk keadaan. Orang yang paling mulia adalah yang tetap amanah meski sedang kesulitan. Utang bisa menundukkan kepala, tapi Allah bisa mengangkat derajatmu karena kejujuranmu. Jangan engkau malu ditagih, malulah jika engkau ingkar janji dan menipu. Rasa malu harus dibarengi dengan usaha dan doa. Itu adalah iman yang hidup.
Ketika engkau berkata jujur kepada si penagih, sungguh engkau telah mencatat amal yang besar di sisi Allah. Jangan takut dinilai buruk oleh manusia, takutlah bila engkau dinilai lalai oleh Allah. Sampaikan, aku belum mampu hari ini, tapi aku berusaha dan berdoa agar Allah memampukanku segera. Lebih baik ditagih dan jujur daripada membohongi diri dan orang lain dengan janji palsu. Allah tidak akan menghinakan hamba yang berusaha menjaga amanahnya. Jika engkau malu karena belum bisa membayar, maka itu panggilan untuk terus memperbaiki ikhtiar. Tak perlu menunduk jika engkau berkata jujur dan berniat baik, karena Allah bersama orang yang jujur. Dunia boleh mencela, tapi selama engkau jujur dan sabar, akhirat akan memuliakanmu. Orang beriman malu berbohong tentang utang, tapi tak malu untuk berkata, doakan aku agar bisa membayar. Bukan besar kecilnya hutang yang menentukan kehinaan, tapi bagaimana engkau menyikapinya. Dalam tiap tagihan, ada ujian kesabaran bagi yang menagih, dan ujian kejujuran bagi yang ditagih. Allah lebih mencintai hamba yang miskin tapi jujur, daripada kaya tapi penuh tipu daya. Satu kata jujur saat ditagih, lebih berharga daripada 1000 janji palsu. Berdoalah di sepertiga malam, ya Allah, lunaskan hutangku, dan cukupkan aku dengan yang halal. Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan tekanan manusia. Hadis riwayat Abu Daud, malu itu separuh dari iman, dan kejujuran menyempurnakan separuh lainnya. Jangan lari dari penagihmu, larilah kepada Allah, mintalah kekuatan untuk membayarnya. Rezeki bisa tertahan karena utang yang dilalaikan. Maka segera niatkan untuk melunasinya. Utang yang dimaafkan adalah rezeki dari Allah, maka balaslah dengan doa yang tulus untuk si pemberi pinjaman. Sampaikan dengan baik, aku belum mampu, tapi aku tidak akan lari. Aku akan terus berusaha. Bukan wajahmu yang hina karena utang, tapi hatimu jika tak merasa bersalah saat melalaikannya. Jika engkau punya niat kuat dan ikhtiar sungguh-sungguh, Allah akan beri jalan. Rasa malu adalah pelindung dari kelalaian, bukan beban yang harus dibuang. Jangan terlalu takut kepada manusia. Fokuslah pada penilaian Allah atas usahamu. Islam tidak menghukum orang karena miskin, tapi Allah menguji dengan kejujuran dan tanggung jawab. Lebih baik miskin dengan harga diri, daripada kaya dengan kedustaan. Harta bisa dicari, tapi kepercayaan yang rusak karena utang sulit dipulihkan. Jadilah hamba yang tahu diri, tahu malu, dan tahu kapan harus berkata jujur. Tidak perlu berkata banyak saat ditagih. Cukup ucapkan, maafkan aku, doakan aku dimudahkan. Banyak orang yang hatinya luluh karena kejujuranmu, bukan karena janji palsu. Jika hari ini engkau ditagih dan belum mampu, maka jadikan itu momen untuk bermunajat kepada Allah. Malumu hari ini akan diganti Allah dengan kemuliaan, jika engkau tetap jujur dan sabar. Setiap tetes air mata karena menahan malu ditagih hutang, bisa menjadi penghapus dosa jika engkau ikhlas dan taubat. Jangan benci orang yang menagihmu, karena ia hanya sedang menuntut haknya yang memang wajib kau tunaikan. Utang adalah janji, dan setiap janji akan diadili kelak di hari pembalasan. Islam mengajarkan, tunaikan amanah kepada yang berhak, jangan kau tunda jika kau mampu. Jangan jadikan hutang sebagai alasan untuk memutus silaturahim. Allah tahu perjuanganmu dalam membayar. Bahkan niat baikmu sudah tercatat sebagai pahala. Malu adalah cermin kehormatan, bukan kehinaan. Selama engkau tidak lari dan tidak berdusta, engkau tetap mulia di sisi Allah. Jangan jadikan utang sebagai alasan berputus asa dari rahmat Allah. Tiap detik usahamu untuk membayar hutang adalah amal yang dicatat oleh malaikat. Jangan remehkan 1 sen dari utang, karena hisapnya di akhirat lebih berat daripada gunung. Saat engkau benar-benar jujur, orang yang menagih bisa jadi yang paling mendoakanmu. Dunia boleh mencibir, tapi Allah sedang menyiapkan pintu rezeki yang tak disangka-sangka. Utang itu bisa menjadi amal jika dibayar dengan niat karena Allah. Orang yang menunda bayar utang padahal mampu, akan berdosa di sisi Allah. Tapi orang yang belum mampu dan tetap jujur, akan diberi kelapangan rezeki oleh Allah. Jangan terlalu memikirkan harga dirimu, pikirkan bagaimana menjaga amanah Allah atas harta orang lain. Rasa malu adalah ujian keimanan. Lulusilah dengan kejujuran dan doa. Jika kamu merasa berat membayar, yakinlah ada pahala besar di balik setiap rupiah yang dikembalikan. Orang yang sabar dalam kesempitan, akan disambut kemudahan dari arah yang tak disangka. Malumu hari ini, bisa menjadi saksi bahwa engkau adalah hamba yang masih peduli akan hak orang lain.
Allah tidak akan hinakan hamba yang menjaga lisannya dari dusta walau sedang sulit. Dalam hadits disebutkan, siapa yang memberi tenggang waktu pada orang yang kesulitan, maka Allah akan menaunginya. Tapi jangan manfaatkan kebaikan orang untuk menunda kewajibanmu. Itu bisa jadi dosa. Rasa malu itu baik jika membawamu pada kesadaran akan kewajiban. Tapi rasa malu yang membuatmu berdusta atau menghindar, justru berbuah petaka. Jangan putus asa karena hutang. Banyak orang yang Allah angkat derajatnya karena sabar dan jujur dalam membayar hutang. Saat rasa malu datang karena utang, jangan hanya diam. Bangkitlah, perbaiki niat dan ikhtiarmu. Allah mencintai hamba yang sabar dan tetap berusaha meski kesulitan menunaikan kewajibannya. Kejujuran dalam masa sulit adalah ladang pahala yang luas bagi orang beriman. Jika engkau tidak mampu membayar hari ini, jangan putus asa. Allah yang Maha Kaya akan menolongmu. Jangan biarkan rasa malu membuatmu memutus silaturahim dengan orang yang menagihmu. Ucapkan dengan rendah hati, doakan aku agar bisa membayarnya segera. Itu lebih baik daripada janji palsu. Orang yang punya niat kuat membayar hutang akan diberi jalan oleh Allah, bahkan dari arah yang tak disangka. Jangan berdalih, jangan berbohong. Allah lebih suka kejujuran daripada kelicikan. Terkadang Allah menunda pelunasan hutang agar engkau lebih mendekat kepadanya. Jangan pandang rendah orang yang ditagih hutang tapi tetap jujur. Bisa jadi derajatnya lebih tinggi dari yang menagih. Setiap helaan napasmu dalam doa agar bisa melunasi utang, akan menjadi pemberat timbangan amalmu. Rasa malu yang diiringi dengan doa, kerja keras, dan kejujuran akan berubah jadi kemuliaan. Tak ada yang sia-sia dari usaha membayar utang, karena itu adalah ibadah yang Allah perhitungkan. Ingatlah, dunia hanyalah tempat ujian. Jangan malu ditagih, malulah jika engkau melalaikan hak orang lain. Malu karena utang adalah tanda iman, karena engkau masih merasa bertanggung jawab. Jangan sembunyikan diri, hadapilah dengan sopan dan berkata yang baik. Allah akan bukakan pintu kebaikan. Rasa malu bukan untuk ditutupi dengan dusta, tapi dijawab dengan ikhtiar dan doa. Utang adalah tanggung jawab dunia dan akhirat. Jangan main-main dengan janji kepada manusia. Jangan berharap orang memahami kondisimu jika engkau tidak jujur kepada mereka. Malu saat ditagih akan berubah jadi tenang saat engkau mampu membayar dengan tulus. Jangan risau dengan ocehan manusia. Fokuslah memperbaiki hubunganmu dengan Allah dan tunaikan kewajibanmu. Bahkan Nabi berlindung kepada Allah dari lilitan hutang. Maka jangan anggap ringan urusan ini. Rasa malu bukan akhir segalanya. Itu hanya tanda bahwa kau perlu lebih banyak bertawakal dan berikhtiar. Allah yang mengatur rezeki. Jangan gantungkan harapan pada manusia, tapi pada Sang Pemberi rezeki. Jangan merasa sendiri dalam masalah hutang. Banyak yang diuji, tapi mereka diselamatkan karena kejujurannya. Jika si penagih marah, sabarlah. Itu haknya. Doakan dia agar diberi kelembutan hati. Tahan lisanmu dari dusta. Tahan gengsimu dari pura-pura. Itu bukti kemuliaan akhlakmu. Allah lebih tahu siapa yang benar-benar ingin melunasi hutang dan siapa yang pura-pura lupa. Hari ini mungkin engkau malu, tapi jika sabar, kelak engkau akan bangga bisa menunaikan semua dengan jujur. Malu bukan untuk membuatmu lari, tapi untuk membuatmu kembali kepada Allah dalam doa yang tulus. Jangan merasa hina karena belum mampu, tapi malulah jika tak punya niat untuk membayar. Ketenangan tidak datang dari menghindar, tapi dari menghadapi dengan sabar dan jujur. Rezeki itu datang kepada yang ikhlas, bukan kepada yang pura-pura. Doakan orang yang memberimu pinjaman, walau ia menagih dengan keras. Balas dengan kebaikan. Ujian ini akan selesai, tapi caramu menjalaninya akan tercatat selama-lamanya di sisi Allah. Jika engkau ditagih di dunia dan tidak mampu, jangan sampai ditagih di akhirat dalam keadaan berdosa. Jangan malu meminta doa kepada orang yang menagihmu, karena doanya bisa menjadi jalan pertolongan Allah. Banyak yang selamat bukan karena kepandaian, tapi karena jujur dalam masa sulit. Malu bukan beban, tapi tanda bahwa engkau peduli dengan hak orang lain. Islam tidak menyuruhmu jadi kaya, tapi menyuruhmu jadi amanah, meski dalam kesempitan. Dunia ini bukan tempat untuk lari dari kewajiban, tapi tempat untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan. Tidak ada kehormatan dalam berdusta, tapi ada kemuliaan dalam kejujuran, meski berat. Tahanlah gengsimu, karena gengsi bisa membuatmu lupa pada dosa yang lebih besar. Sampaikan kondisi dengan lemah lembut. Ucapkan dengan adab, walau dalam keadaan sempit. Allah tahu isi hatimu.
Jika niatmu jujur, maka pertolongannya pasti mendekat. Utang bisa menundukkan kepala, tapi tidak bisa menundukkan kehormatan orang yang jujur. Mungkin dunia mencela, tapi langit mencatat usahamu sebagai amal saleh. Jangan merasa hina karena tidak mampu, tapi merasa malulah jika engkau pura-pura mampu. Sebaik-baiknya orang yang berutang adalah yang terus berusaha untuk melunasi, meski dengan kesulitan. Jadikan rasa malu itu alasan untuk lebih dekat kepada Allah, bukan untuk lari dari tanggung jawab. Dengan mengikuti petunjuk-petunjuk dalam Islam, kita dapat menciptakan rumah yang penuh keberkahan, yang menjadi tempat yang nyaman dan damai bagi seluruh anggota keluarga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir terhindar dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya.